Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat podcast Semesta, alhamdulillah hari ini kita akan mengadakan sedikit diskusi dan berbincang dengan Kang Toha, Pak Muhammad Toha, SAG MPDI. Ya. Betul Kang? Nah, mungkin beliau ini sudah cukup dikenal di Kabupaten Cianjur karena dengan historis riwayat organisasi juga pengalaman beliau ini sudah sangat begitu luar biasa dan sangat penting kita dengarkan pengalaman-pengalaman beliau ini. Jadi yang di samping saya ini adalah Pak Toha. Beliau pernah aktif di ISAMI Kang tahun 1994. Terus juga beliau sempat menjadi senat fakultas IAIN ya. Waktu itu jadi Sekum. Jadi sekretaris umum. Nah juga selain itu juga beliau pernah menjabat sebagai ketua umum Himat. Ya. Di tahun berapa kan? 9596-an lah. 96. Ya. 96. Selain lewat organisasi juga beliau juga pernah pengalaman menjadi DPRD Kabupaten Cianjur kan? Pernah. Selama 4 periode. Ya, kalau periode 4. Itu luar biasa ya, 4 periode kan. Dari partai apa kan? Itu di Bulan Bintang, partai Bulan Bintang. PBB ya. PBB juga katanya Akang juga sempat menjadi ketua partai juga kan? Pernah 2 periode. 2 periode. Dewan 4 periode, juga sebagai ketua partai PBB 2 periode. Dan selain di ranah perpolitikan juga beliau ini merupakan salah satu tokoh di Kabupaten Cianjur yang memiliki konsen di kuliah pendidikan. Jadi beliau pernah mengajar di mana Kang? Dulu di Al-Najiyah saya mengajar. Al-Najiyah. Sanawiyah di SMA, kemudian SMP IANA, Tanwiriyah, Persatuan Islam, kemudian di kampus juga. Di Al-IANA dulu pernah asisten, kemudian dosen kan? Ya. Kemudian di Akademi Komunitas Negeri (AKNEK). Terus di Al-Ajami. Oh, Al-Ajami. Dosen Kang ya? Dosen. Nah, nanti kita akan coba bincang-bincang dengan apa nyebutnya apa Kang? Bapak aja. Kang aja lah. Oh, Kang aja. Sama Toha juga nggak apa-apa lah. Biar terlihat muda Kang memang. Rata-rata. Apa-apa. Ya Kang, terima kasih sudah menyempatkan waktu di sini Kang. Tentu ini sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman aktivis, orang-orang pendidikan, dan termasuk orang-orang yang mungkin konsen dan ingin tahu terkait persoalan politik. Begini Kang, gimana aktivitas sekarang? Akang apa saja Kang? Sekarang saya selain ngurus yayasan, ya sebagai dosen ya di STT Al-Ajami. Kemudian ya saya juga ikut gabung partai juga. Oh, ikut partai. Kemarin kan masih di PBB? Sempat lost dulu independen, fokus di pendidikan. Kemudian kemarin menghadapi pemilu 2024 masuk Nasdem. Ya. Itu sekelumit aktivitas sekarang. Tapi sekarang ada benar-benar aktif di jalan kan? Itu calon bupati katanya kan? Kita partisipasi di wilayah politik itu harus begitu. Memberikan pendidikan politik bahwa semua warga masyarakat berhak untuk mengekspresikan diri dalam wilayah kekuasaan. Manakala memiliki idealisme, memiliki cita-cita, yaitu sah gitu ya. Sah dan konstitusional. Ya tadi selain di pendidikan formal juga saya juga ngurus pendidikan non formal juga keagamaan di kediniaan. Oh, diniah. Ya, baik di Cianjur provinsi maupun di nasional. Oh, Akang kan aktif di FKDT juga? Iya.
sebagai ketua ya? Saya di Cianjur sebagai ketua, di provinsi wakil ketua, dan membidangi koperasi juga, dan di nasional juga. Artinya kan dengan sekelumit aktivitas begitu, mungkin kayaknya waktu juga banyak Ya. ini kan. Bagi-bagi aja lah. Pandai-pandai membagi. Jadi hari Senin kemana gitu udah ada agenda kayaknya kan. Ya agenda mengikuti. Mengikuti. Agenda mengikuti. Jadi ini apa, besok apa, siapa. Memang berorganisasi itu suka atau memang kebutuhan kan? Pertamanya memang lingkungan keluarga saya, orang tua, ya memang sebagai organisatoris. Jadi secara tidak langsung, secara gen gitu ya. Dan lingkungan keluarga itu membentuk, mau tidak mau membentuk ke arah keorganisasian. Gitu. Itu dari tahun 94 kan? Ya mulai di wilayah organisasi kemahasiswaan 94. Dari mulai sekolah apa enggak? Nah, tapi sebelumnya juga waktu sekolah SMA juga ya sudah mulai ada sih gitu. Bahkan ya di rumah begitu, karena orang tua saya juga dulu memang seorang aktivis. Memang ada pesan lisan atau tidak tertulis dari keluarga kan bahwa dorongan organisasi itu. Ya tadi selain orang tua, kakek juga mungkin tadi ada dalam arena-arena seperti itu, dan wilayah, apalagi kalau dulu wilayah perjuangan gitu ya. Wilayah perjuangan melawan kolonialisme gitu ya. Ya itu ikut mewarnai lah. Dan waktu orang tua ya kalau ada kumpul-kumpul riungan gitu. Itu pasti ada bahas itu gitu. Selain bahas, saya suka diajak-ajak gitu. Padahal masih kecil mungkin ya, ikut di pangku kemana ya itu sedikit banyak ikut mempengaruhi juga. Tapi mulai tertata ya sejak kuliah itu sudah mulai tertata bagaimana langkah-langkah keorganisasian ataupun berorganisasi itu menjadi hobi begitu. Jadi hobi ya. Jadi hobi. Tapi hari ini sudah mulai inilah ya bahwa setidaknya karir yang banyak sempat Akang duduki ini artinya sangat berperan gitu organisasi itu. Ya jelas ikut menentukan. Sempat saya waktu 2019 pasca pemilu sempat saya fokus di dunia pendidikan gitu ya. Terus yayasan, terus organisasi pendidikan gitu. Di kampus, profesional di dosen gitu. Hanya berapa bulan ya, ternyata tarik lagi masuk ke arena organisasi politik. Ya demikianlah kondisinya. Sempet itu udah fokus ya. Kalau gitu kan pasti jam tayangnya itu pagi berangkat, sore sebelum maghrib sudah di rumah gitu. Tapi kalau berorganisasi apalagi masuk ke arena partisan politik ya jam tayangnya terkadang nggak menentu. Nggak menentu ya, istirahat ya Kang ya. Berarti Akang bukan tipikal mahasiswa yang pulang sore. Ya jarang pulang. Ya jarang pulang bahkan. Jadi kan dari pas Akang menjadi ketua Himmat, proses menjadi ketua dewan itu kan gimana sih gitu maksudnya kan? Ya dulu kan masih sebelum era reformasi ya, masih Orde Baru. Itu 96 saya jadi ketua Himmat, masih Orde Baru, dan 97 kan sudah mulai ada pergerakan reformasi itu. Sampai ya Orde Baru tumbang. Dulu Orde Baru masih 2 partai 1 golongan kan gitu. Nah, kemudian pasca Orde Baru tumbang muncul era multipartai, ya para aktivis juga banyak yang masuk ikut mengawal reformasi.
masuk ke wilayah-wilayah kekuatan politik. Dan ya saya mungkin salah satunya ikut masuk pada menyalurkan aspirasi politik di mana gitu ya. Yeah. Nah, itu pun mengikuti apa yang menjadi idealisme para sesepuh, idealisme orang tua. Udah di sana aja urus tuh, gitu. Ikut tuh di sana ya begitu. Ya, artinya dulu dengan sekarang tentu berbeda kan. Artinya mungkin tahun berapa? 2003 ya? Ya saya masuk di Dewan itu 2003. 2003. Ya, tapi kalau partai ikut di partai politik 99 kan, mulai multi partai di era reformasi itu. Masuk di Dewan pengganti antar waktu 2003 masuk, kemudian pemilu 2004 masuk lagi, 2009 masuk lagi, 2014 sampai 2019. Ya, artinya dari 2003 sampai sekarang mungkin tentu kan akan menjadi calon DPRD itu turun ke masyarakat kan. Artinya ada perubahan paradigma, perubahan mindset warga gitu. Ya, dan tentu tadi ketika menjadi dewan dan sebelum jadi dewan, saya meniatkan diri bahwa jangan sampai apa style ataupun gaya hidup ketika sebelum jadi dewan dan menjadi dewan, saya berupaya jangan sampai berubah gitu. Gitu. Kenapa? Karena kalau nanti sebelum jadi dewan, kemudian jadi dewan, kemudian tidak lagi jadi dewan berubah, itu sedikit banyak pasti ada sindrom itu. Sebelum jadi dewan bagaimana, jadi dewan berubahlah gaya hidupnya, kemudian sudah jadi dewan, kan ada pengkondisian lagi, ada perubahan suasana lagi. Sedikit banyak pasti itu akan merubah pada secara psikologis. Bisa jadi sindrom itu. Waduh, asalnya kerja di dewan mah kieu naik jadi dewan gini. Dan saya menjaga itu dan alhamdulillah baik sebelum, ketika dewan dan setelah ya biasa-biasa aja. Pendidikan, jalur di pendidikan jalan, jalur di sosial, masyarakatan jalan. Semuanya jalan biasa-biasa saja. Ya, artinya akan menjadi DPRD 4 periode ini artinya menjaga konstituen puluhan tahun itu juga kayaknya bukan hal yang mudah. Ya, itu yang menjadi prinsip. Kalaupun menjadi dewan, saya senantiasa setiap periode apa yang menjadi target gitu. Target apa? Maksudnya target aspirasi masyarakat itu bisa diperjuangkan melalui lembaga legislasi, melalui lembaga perwakilan. Dan itu concern biasanya. Baik berbentuk program maupun berbentuk produk hukum, sampai menjadi perda, peraturan kepala daerah, kita kawal seperti itu. Dan ya contohnya gitu, dulu ketika banyak masyarakat yang mengeluh mengenai susahnya, sulitnya urusan berobat ke rumah sakit gitu. Sebelum sekarang ada BPJS gitu. Dulu bahkan sebelum rame Jamkesmas gitu. Jamkesmas. Wah susah. Ya sampai kita mendampingi bagaimana proses-proses mengurus warga ke rumah sakit. Sempat waktu itu asalnya alokasi anggaran untuk warga masyarakat yang tidak mampu, yang teralokasikan di dinas kesehatan itu, saya masih ingat tuh, hanya 2 miliar gitu. Hanya 2 miliar, sedangkan kebutuhan warga itu demikian besar, sampai waktu itu dari 2 miliar meningkat menjadi sampai 20 miliaran. Dan untuk anggaran kesehatan. Untuk anggaran yang tadi yang tidak teralokasikan dari pusat, sedangkan di daerah ini masih banyak yang tidak tercover. Nah, sehingga sampai ya meningkatlah seperti itu. Dan kita berjuang. Jadi 20 M itu Kang. Ya sampai menjadi 20 miliar. Artinya ini real kebutuhan warga masyarakat. Ya kalau sudah sekarang mah kan ketika itu belum ramai ngurus pendampingan, sekarang mah sudah banyak ramai, bahkan hampir mungkin semua desa punya ambulans sekarang. Itu sebelum itu ya. Berarti itu anggaran hanya untuk rumah sakitnya saja kan, atau memang ya urusan di rumah sakit. Dulu kan memang ambulan desa belum ada. Belum. Dan tadi di dinas kesehatan hanya teralokasi 2 miliar. Dan pasti itu sangat kurang.
Ketika ke rumah sakit gimana, kemudian ke rumah sakit, aduh repot nih kami kalau tidak ada dampingan dari APBD, sehingga APBD mengalokasikan, dan kita memiliki hak budget, ya kita perjuangkan. Sebelum disahkan ini beresin dulu, tunggakan ke rumah sakit, bayar alokasikan, naik lah. Itu tahun di 2000 saya mulai itu sekitar 2005-2006 bergerak itu. Kenapa? Kasusnya unik kasusnya. Saya ke daerah daerah Warung Kondang, di Tegalega. Saya main itu nyusur ke masyarakat sampai ketemu dengan warga. Pak, ini ada warga masyarakat kasihan katanya. Kumaha? Ini anaknya itu sakit, kakinya itu busuk gitu. Si kakinya itu kenapa busuk katanya. Itu anak kalau pulang sekolah dia mau jajan, nggak bisa jajan, terus sampai kata orang tuanya nggak ada uang, akhirnya anak itu jualan. Ya jualan ya kayak cilok, goreng-gorengan gitu. Terus jualan, dia bawa tanggungan dalam keadaan kaki masih sehat. Bawa tanggungan, kemudian ketika nanggung ya si katel gitu sama minyaknya kan panas, itu dipudunan, nyeblok lah kakinya, sampai ya kebakar ini kakinya, kebakar. Kemudian di proses diurus gitu ya ke puskesmas, tapi tidak tuntas, lama-lama sampai membusuk. Si anak itu tidak bisa jalan. Usianya SD kelas berapa ya waktu itu? Kelas 3, kelas 4 gitu. Pas saya masuk ke rumahnya, terus dibuka pintu tuh, wow busuk sekali. Wah busuk tuh. Teman-teman saya yang bareng gitu, nggak kuat itu. Saya juga nggak kuat sebetulnya. Kuat, tapi lihat orang tuanya, lihat ibunya nggak tega saya. Akhirnya saya masuk, paksakan liur oge. Pas lihat, aduh bener busuk. Di sana berpikir gimana caranya menangani ini anak gitu. Sampai waktu udahlah kita bawa aja ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit, sampai kesimpulan di rumah sakit ini kemungkinan diamputasi. Dan di Cianjur ini tidak bisa menanganinya. Di Cianjur ini harus dirujuk ke Hasan Sadikin. Akhirnya dirujuk ke Hasan Sadikin. Di sana dirawat, terus saya hampir setiap minggu saya kontrol ke sana. Sampai ketika rapat di dewan, Pak ini ada harus tindakan ini, berangkat ke Bandung gitu. Ini harus dioperasi gini, harus begini gini. Sampai yang asalnya prediksinya harus diamputasi sampai tidak diamputasi. Bisa gitu. Sampai tidak diamputasi dan bisa pulang, dan alhamdulillah normal kembali. Dan sampai sekarang anaknya masih ada, mungkin sekarang sudah menikah mungkin dia. Itu proses berangkat itu kan membutuhkan biaya kan? Ya kita urus. Ya. Uang pribadi. Ya Bismillah. Kita mohon pada Allah, ya milik rezeki mah aya. Gitu. Jadi pada waktu itu kebijakan yang tadi Kang Toha perjuangkan, dia salah satu yang menikmati kebijakan itu. Ya salah satunya. Tapi kalau yang di provinsinya dia kita upayakan supaya dapat dari program nasional Jamkesmas waktu itu. Situ sudah mulai ada waktu itu, ada yang kita upayakan dan tertangani. Tapi kan kesehariannya harus kita urus. Kita urus, dan sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Masih ada sekarang. Masih ada anaknya. Kalau ingat dia mungkin. Dari sana mulailah informasi. Ya, ada kalau mau ke urusan kesehatan kemana, dulu orang tahunya saya tukang ngurus orang yang sakit. Oh gitu. Tapi di periode berikutnya karena sudah banyak, saya mulai berubah konsentrasi. Berubah konsentrasi ke wilayah pendidikan, khususnya di pendidikan yang memang kurang mendapat perhatian. Kurang mendapat perhatian, ya salah satunya pendidikan keagamaan non formal. Itu kurang perhatian, ya saya konsen di sana sampai sekarang. Sampai sekarang. Alhamdulillah ya.
Ya di pendidikan formal juga saya ada di daerah-daerah yang memang akses pendidikannya sangat jauh dan warga masyarakatnya menghendaki ada pendidikan formal, ya kita dirikan. Kayak di Warung Kondang ada di Desa Bunikasi, itu kan jauh dulu tuh mau sekolah harus ke pasar. Ya, kita dirikan sekarang sudah ada SMP. Di Kota Waringin juga di Mande harus ke SMP itu jauh. Kalau ada di sana ya kelas jauh juga ya akhirnya kita dorong ada juga di sana. Banyak hal sebetulnya yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki otoritas kebijakan di pemerintahan. Tadi urusannya pasti setiap periode saya ada target itu. Ya, artinya memang menjadi dewan juga tidak hanya melulu persoalan mencari anggaran kan, kira-kira gitu ya, harus ada kemanusiaan yang kuat juga, ya, gitu ya. Gitu. Sehingga apa tadi korban ya alhamdulillah juga bisa tersalurkan, mungkin karena kadang-kadang orang kampung itu kan kalau misalkan sakit itu padahal walaupun ada program karena kudet mungkin ya kan. Ya, betul. Maka perlunya dewan-dewan ini juga belusukan mungkin bakal bahas. Sebelum ada rumah singgah di rumah sakit, sebelum ada itu ya, kadang-kadang kan warga tuh dari pelosok-pelosok Cianjur mau ke rumah sakit tuh harus di mana gitu, sebelum ada keputusan harus dirawat gitu kan. Mereka terus ya itu sampai ya mereka nginepnya di kantor saya. Nginep di kantor saya, oh penuh sekali kantor. Kadang-kadang saya kalau ke kantor tuh mereka tidak tahu siapa saya gitu. Kalau nama tahu mereka gitu ya. Tapi di mana gitu. Ya saya suka ngobrol aja. Lama-lama kita foto aja. Oh gitu. Dan saya kalau ke daerah, ke pelosok pernah di mana? Di Cikadu ya. Cikadu di bawah. Pas ngobrol, "Bapak, pan abdi teh nu kapungkur di kantor Bapak." Oh iya gitu. Saya nggak tahu. Saking banyak kami. Ya, karena ada yang tadi banyaklah jenis-jenis yang di rumah sakit yang kita tangani, jenis penyakitnya. Ada yang program massal kan, ada yang katarak, ada yang bibir sumbing, ada hernia, ada kaki palsu. Itu banyak program-program yang setelah itu datang. Gitu. Berarti memang di tahun akan menjadi legislatif. Kira-kira hal-hal itu yang kemudian selalu diperbincangkan di wilayah legislatif kan? Ya. Persoalan pangan mungkin yang lain-lain kan? Jelas itu juga. Makanya gini kan, saya di setiap periode itu tidak melulu di satu komisi. Ya, di komisi 1 saya pernah, atau komisi A. Di komisi 1 tentang apa? Komisi 1 tentang pemerintahan, kepegawaian gitu ya. Urusan-urusan ngurus pengangkatan pegawai negeri dulu gitu ya. Di urusan pegawai negeri aja saya punya pengalaman menarik juga di sana. Karena kan terkadang di masyarakat kalau mau jadi PNS itu ada tarif itu berapa gitu. Oh ya, yang kayak kemarin ya 500 katanya kan. Nah, saya mengalami waktu itu masih PNS-nya PNS daerah. PNS daerah kan yang memutuskannya daerah. Memutuskannya daerah. Waktu itu sampai pada memutuskan ini siapa yang harus lulus gitu. Siapa yang harus lulus, dan itu BKD waktu itu bekerja sama dengan Unpad, kemudian ketika akan menentukan skor berapa yang lulus gitu, Dewan dihadirkan dan komisi A, komisi 1 dihadirkan di satu ruangan, itu sampai ya siapa yang berhak lulus itu ada ada standarnya. Itu tadi di komisi 1 tentang kepegawaian, sampai ketika menentukan ini siapa yang harus lulus itu di passing grade-nya berapa gitu ya. Nah, ya kita sampai memutuskan itu saja yang udah passing grade-nya yang itu yang lulus. Gitu. Dan biasanya kalau kita mau bermain di sana, misal kita ada kerabat, ada teman atau apa, ya udah masukin aja. Padahal grade-nya di bawah itu, ya bisa di sana. Gitu. Tapi kita waktu itu komit, udah itu saja. Kita jangan sampai mendolimi orang yang sudah benar-benar gitu. Tiba-tiba ya, tentu ada orang yang punya kepentingan kan. Ya, dan waktu itu ternyata kalau yang saya ikuti dalam proses yang kalau seperti itu sebetulnya mereka tuh sudah lulus. Tapi terkadang di sini ada apa ya? Tahu seperti itu, kemudian cepat-cepat dihubungi. Ana mau tidak saya upayakan untuk lulus. Padahal geus lulus ya teteh. Gitu. Padahal geus lulus ya teteh. Oh iya rekayasa calo.
Iya, padahal seluruh satu teh, gitu. Karena dalam prosesnya demikian. Nah, itu di Komisi 1 atau hal-hal lain ya tentang keorganisasian pemerintah, SOTK banyak yang sudah kita lakukan di sana. Termasuk dulu saya masih ingat di Komisi 1 tentang penentuan tarif PDAM. Saya masih ingat itu. Penentuan tarif PDAM waktu itu ditentukan dalam Perda. Saya ngotot waktu itu jangan sampai dirubah, tetap harga tarif jangan sampai naik. Lobbynya ke sana kemari supaya saya mau merubah sikap. Padahal saya concern udah. Cobaan jadi dewan banyak lah. Yang mau dipenjara juga ada. Ancaman gitu. Nggak pernah. Ya itu poin waktu itu ketika bagaimana penentuan tarif PDAM itu dengan Perda. Tapi kesininya kan karena susah untuk di Dewan, akhirnya dirubah. Penentuan tarif itu bukan oleh Perda tapi oleh Perkada, Perbub gitu ya. Perbub. Sehingga Dewan tidak ada keterlibatan untuk menentukan tarif perusahaan daerah air minum misalnya. Yang sekarang di Cianjur kan ramai terus itu. Nah, kemudian tadi itu Komisi 1. Ya beberapa contoh pengalaman. Kalau yang tadi kita ceritakan kesehatan, pendidikan, keagamaan itu kan wilayah Komisi 4, Komisi D gitu ya. Nah, tadi yang disampaikan tentang bagaimana pangan, bagaimana pertanian, bagaimana sektor-sektor agro yang ada di daerah itu di Komisi 2, di Komisi B. Dan saya pernah juga di komisi itu. Di akhir periode dewan saya 2014-2019 saya di akhir 2,5 tahun masuk di Komisi 2, di Komisi B yang menangani tentang sektor itu. Kenapa di sana biasanya pada nggak mau tuh ke sana gitu. Kenapa dianggapnya ya itu urusannya agak rumit gitu ya. Tapi saya di sana kenapa? Karena titik di sana itu yang menentukan kita permasalahan IPM. Cianjur itu memiliki permasalahan IPM yang susah untuk meningkat. Faktornya kan indikatornya pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Kalau pendidikan, kesehatan itu relatif mudah diintervensinya. Karena ukurannya rata-rata lama sekolah gitu kan. Angka partisipasi murni. Gitu. Kemudian kalau kesehatan AKI AKB kan ukuran-ukurannya seperti itu. Tapi kalau daya beli urusan ekonomi ini kan variabelnya sangat banyak. Dan itu posisi strategisnya kalau di Dewan itu di Komisi B, Komisi 2. Kenapa? Karena urusan ekonomi. Terus Cianjur potensinya potensi agro. Nah, makanya dan waktu itu di fase RPJP Cianjur masuknya arahnya ke arah itu. Dan saya memiliki pandangan saya harus masuk di sana untuk mengawal itu bagaimana supaya daya beli kita meningkat, IPM kita meningkat. Makanya di tahun 2017, 2018 angka IPM kita naik gitu. Bahkan kenapa? Karena ada intervensi kebijakan yang kita dorong bagaimana supaya IPM naik, daya beli naik. Salah satu ukuran daya beli naik itu adalah akses dari potensi alam kita yang bisa kita pasarkan itu tertata. Salah satunya apa? Di daerah-daerah jalan-jalan kabupaten yang masuk ke kecamatan-kecamatan, khususnya di pelosok-pelosok, di Cianjur Selatan, di Cianjur Tengah gitu. Dulu kan antara Sukanagara mau ke Cijati itu luar biasa susahnya. Kemudian dulu juga jalan-jalan ke dalam itu sangat susah. Dan di tahun itu, tahun 2017-2018 itu dibangun kan kebijakan-kebijakan kemitraan antara bupati dengan dewan. Mari kita bangun. Membangunnya tidak setengah-setengah. Jadi berapa kilo gitu ya, 12 kilo, 15 kilo kita tuntaskan gitu. Supaya dan itu jelas meningkatkan daya beli. Ketika daya beli meningkat, pendidikan kesehatan apalagi meningkat, maka IPM akan naik. IPM akan naik. Ketika ada keberpihakan, ketika ada kebijakan yang mengarah ke sana.
Kenapa? Karena ketika akses jalan itu tertata, maka hasil bumi itu cepet. Untuk dipasarkannya, ya biaya produksi itu menurun dan nilai jual naik, otomatis keuntungan bertambah bagi para petani, bagi para pelaku usaha. Nah, itu bisa meningkatkan. Ternyata itu signifikan kebijakan itu. Nah, ini seharusnya yang diteruskan. Dan ya alhamdulillah saya ikut mengawal, ikut mengontrol di sektor itu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Hanya tadi kalau tidak ada target ya gitu-gitu keneh gitu di depan. Kayak saya sempat ya udahlah gitu. Back to basic di pasca 2019. Tapi tadi ya berapa bulan balik lagi, ditarik lagi. Tapi kan dari nol lagi itu, dari nol lagi merintisnya. Gitu. Jadi tidak bisa menghindar dari politik. Ya, gitu. Yang minimal kita memberikan sharing wawasan. Kemudian juga ya dalam politik itu tidak senantiasa harus berada di depan di dalam sektor penentu kebijakan, tapi bisa di belakang juga memberikan warna-warna pemikiran dan ya bisa banyak yang bisa kita lakukan. Bukan hanya di dewan tapi di luar. Berarti selama akan menjadi di legislatif itu di 2 komisi? Di 3 saya, komisi 1A, B, D atau komisi 4. Saya di komisi 3, di komisi C saya tidak masuk karena itu urusan infrastruktur gitu ya. Nah, itu cukup di Banggar juga selesai itu. Ya, karena urusannya di Banggar dan saya masuk di Banggar. Jadi sejak awal di dewan saya masuk di Bamus, Banggar gitu, senantiasa masuk gitu. Itu berarti Akang dari 2003 paham betul bagaimana hiruk-pikuk politik dan kebijakan di Kabupaten Cianjur. Ya insya Allah lah. Ya artinya Kang, mungkin dari proses Akang di legislatif sampai hari ini mungkin 2024 ada perubahan signifikan kah atau memang bagaimana kan? Ya kalau apa yang menjadi rencana pembangunan jangka panjang kan itu sudah ada. Ya, RPJP. Sudah ada, RPJP itu sudah ada 25 tahunan ya, 25 tahun itu sudah ada dan periode sekarang berakhir itu arahnya seharusnya menjadi ke wilayah agrobisnis, agrobisnis. Nah hanya kalaupun belum tercapai ke wilayah target tadi, mungkin ada hal yang harus dikoreksi, di mana titik lemahnya. Nah, makanya kepemimpinan ke depan itu harus senantiasa melakukan evaluasi apa yang menjadi kelemahan-kelemahan supaya membuat visi RPJP ke depan itu lebih tertata lagi, lebih berkualitas, apalagi dihubungkan dengan kebijakan-kebijakan nasional. Ya kayak sekarang Cianjur kan masuk aglomerasi ya. Ya, aglomerasi. Kenapa? Karena itu efek dari penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 itu tentang DKI. Ya, DKI. Tentang DKI. Ya otomatis Cianjur kena dampaknya masuk dalam dalam penataan wilayah kawasan aglomerasi. Ya. Ini harus kalau tidak pandai-pandai mencermati bisa-bisa kita menjadi tamu di rumah sendiri. Jangan sampai seperti itu. Tapi pengertian sederhana aglomerasi Kang, kira-kira untuk masyarakat Kabupaten Cianjur mungkin ada yang belum paham. Kalau yang saya pahami secara sepintas itu aglomerasi itu kaitan dengan kan Jakarta dijadikan sebagai pusat bisnis, pusat ekonomi nasional. Selain di Jakarta, wilayah Jawa bagian barat, kemudian Jawa bagian timur juga ada kan. Nah, maka ketika ditetapkan seperti itu ada kawasannya, ada kawasan yang terhubung secara kewilayahan, yang harus menopang terhadap Jakarta itu sebagai pusat bisnis ekonomi dunia, bukan hanya nasional tapi juga dunia. Dan itu ada kawasannya, dan kawasan-kawasan itu harus ikut mensupport, menunjang pada Jakarta sebagai pusat tadi ya. Nah tinggal Cianjur masuk di kawasan itu bagiannya bagian apa ini gitu. Bagiannya bagian apa, karena di sana ada hal-hal yang kaitan dengan
industri, ada hal-hal yang kaitan dengan lingkungan gitu ya. Dan kalau yang saya baca sepintas, mungkin Cianjur dominannya ada di wilayah kawasan lingkungan gitu, konservasi gitu. Jangan sampai dulu kan ada istilah Bopuncur gitu ya, Bogor, Puncak, Cianjur. Karena di sini kalau di Jakarta banjir gitu, itu nu disalahkeuna kan Bogor, Cianjur gitu, Puncak gitu ya. Karena wilayah airnya mungkin masuknya ke Jakarta gitu. Padahal itu ada penataan-penataan yang lain. Nah, di luar itu juga kan permasalahan limbah sampah gitu ya. Ini menjadi perbincangan juga. Sampai Cianjur sekarang kan memindahkan tempat pembuangan akhir sampah dari Pasir Sembung ke Mekarsari. Nah, itu ke Cikalong. Mungkin itu jadi salah satu bidikan aglomerasi juga, kawasan aglomerasi itu. Kalau di sana Bantar Gebang sudah tidak bisa menampung, mungkin bisa jadi masuk ke sana. Tapi yang harus menjadi pemikiran daerah itu, ketika itu ditetapkan, kan ada masuk dalam wilayah penataan kawasan, penataan tata ruang. Ada tata ruang nasional, tata ruang provinsi DKI, Jabar, Banten gitu ya, karena itu hubungannya sama itu, termasuk tata ruang Cianjur. Nah, bagaimana ini mensinkronkan? Bukan hanya wilayah lingkungan ataupun pembuangan saja, bukan hanya itu, tapi bagaimana kita memikirkan ada tick and give-nya. Misal kalau Cianjur ini sebagai pusat agrobisnis atau pusat produksi pertanian, peternakan, perikanan. Nah, saya pikir warga Jakarta, warga Bekasi, Depok, Bogor itu butuh loh gitu. Kalau bisa dibangun sebuah pola-pola kemitraan dengan pemerintah atau di kawasan-kawasan itu, sehingga ini bisa menjadi supplier tadi. Jadi kan aglomerasi itu apakah memang mungkin dari teman-teman yang ada komen di YouTube Sembung Mesa, ada juga yang berbicara ini justru menggeser Cianjur dari provinsi Jawa Barat kan? Ya, ada pemahaman seperti itu, tapi kalau yang saya baca sepintas di dalam undang-undangnya, jadi kawasan aglomerasi itu terdiri dari ada ketersambungan kewilayahan, tetapi ketersambungan kewilayahan ini terdiri dari 3 provinsi. Ada provinsi DKI, provinsi Jabar, dan provinsi Banten. Bukan Cianjur pindah provinsi? Bukan, tetap provinsi Jabar. Hanya dari provinsi Jabar ada yang ditarik masuk di kawasan itu, kayak dari Banten mungkin Tangerang gitu ya, yang ada masuk ke sana, yang di Banten masuk. Dan dari keterkaitan kewilayahan, kawasan kewilayahan ini, itu kalau tidak salah ada badannya, dibentuk badan yang akan mengurus kawasan itu. Disepakati 3 provinsi itu. Harus disepakati oleh 3 provinsi dan pemerintah kabupaten kota itu. Nanti perwakilan dari ini siapa ngurus di sana, ada badannya gitu. Jadi aglomerasi ini kan apa karena memang urusan sampah saja Kang begitu loh, atau memang ada urusan lain? Karena kalau berbicara sampah ya tentu masyarakat Cianjur merasa dirugikan atas aglomerasi ini kan, gitu ya, kan. Tadi kan ada ketersambungan, saya pikir bukan hanya itu. Dan justru kalau menangkap peluang, karena mau tidak mau kita tidak bisa menghindar, karena sudah given, sudah menjadi produk hukum. Undang-undangnya terus jadi tinggal ngajalankan, gitu kan. Nah, justru di sini kita lebih berpikir bagaimana antisipasi dan bagaimana menangkap peluang. Bagaimana menangkap peluang supaya bisa membuka peluang-peluang lapangan pekerjaan, bisa membuka ruang-ruang untuk bagaimana menghubungkan industri dari hulu sampai ke hilir, gitu ya. Nah, ini yang harus ditangkap oleh pemerintah kabupaten khususnya Cianjur dari kebijakan tadi, supaya kita tidak quote unquote tidak hanya identik dengan pembuangan saja. Betul. Walaupun di wilayah itu sebetulnya kalau mau ditata
itu juga menghasilkan loh. Gitu. Ya, itu karena Peluang. berbarengan saja isunya kan. Ya, Isu peluang. sampah sedang ramai, aglomerasi. Ya, gitu. Tapi saya lebih menangkap ke arah sana. Ini peluang kalau mau dimainkan, hanya harus clear di dalam penyusunan tata ruang. Yeah. Jadi Cianjur apa dong gitu ya. Untuk di wilayah tata ruangnya ini harus dikelirkan apa nih supaya bisa meningkatkan pembangunan di wilayah Cianjur itu. Berarti aglomerasi ini juga bisa mendorong pembangunan Kabupaten Cianjur juga kan? Saya pikir kalau pandai kita memanfaatkan peluang ini bisa, harus bisa gitu. Dan membutuhkan memang leadership yang memang mampu untuk menerobos peluang-peluang tadi. Iya. Artinya akan banyak juga interaksi di Cianjur dengan kita Ya, provinsi, ya. begitu kan? Dengan pemerintah DKI, dengan pemerintah Banten, gitu ya. Kemudian dengan pemerintah kabupaten kota yang tadi masuk di kawasan tadi, itu supaya tick and give-nya jelas. Ada ruang komunikasi. Ya. Yang Dengan pemerintah pusat juga kan itu ada juga dengan pemerintah pusat supaya topangan untuk supporting infrastruktur di daerah yang memang masih kurang bisa ada dorongan alokasi pusat, itu ada peluang juga untuk melakukan percepatan pembangunan berdasarkan adanya aglomerasi dengan argumentasi aglomerasi. Ya bisa, kalau semakin banyak pembangunan artinya juga lapangan pekerjaan masyarakat mungkin kan ya. Betul. Artinya aglomerasi juga bukan hanya berbicara sampah saja jadi sahabat semesta, artinya memang ada hal-hal yang juga bisa kita manfaatkan, tapi tergantung bagaimana leader memainkan ritmenya. Betul, kan ya. Betul. Yeah. Harus memang oke, mungkin ini dijadikan pintu masuknya isunya gitu. Tapi kita harus bisa leader daerah harus bisa menangkap peluang ini justru untuk lebih meningkatkan keuntungan bagi Cianjur. Yeah. Mungkin menurut Akang kan ruang apa yang hari ini secara realistis untuk Kabupaten Cianjur dalam wilayah kebijakan aglomerasi ini kan? Tadi kalau dalam sektor lingkungan ya harus dijaga benar, gitu ya. Kemudian harus ditata di daerah untuk melakukan penataan penanganan sampah misalnya dari hulu sampai hilir itu harus tuntas. Ya. Benar-benar pemerintah daerah ada keberpihakan, kemauan untuk mengurus itu sampai ya Cianjur bisa menjadi daerah yang bisa menangani sampah dengan baik gitu ya, dan bisa meningkatkan taraf ekonomi warga juga dari sektor itu. Di luar itu tadi bagaimana tata ruang Cianjur ini dihubungkan untuk bisa masuk ke wilayah kemitraan dengan wilayah-wilayah aglomerasi yang lainnya. Khususnya bagaimana itu dijadikan ada MOU menjadi pasar untuk distribusi pangan, distribusi peternakan, perikanan ataupun sumber daya alam yang Cianjur miliki bisa masuk ke sana. Belum lagi kan di wilayah ini mah ada hiasan ya, tanaman hias atau apa. Oh banyak. Ekonomi kreatif bisa dikembangkan, kawasan wisata alam juga harus dikembangkan, ditata. Budaya daerah juga bisa dijual gitu kan. Nah, artinya Cianjur juga dengan kebijakan aglomerasi itu juga kayaknya kita mampu tidak akan untuk menyusul proses pembangunan Bogor gitu, Jakarta gitu. Karena ada masyarakat yang bilang bahwa Jakarta, Bogor, Cianjur, Bandung kayaknya harusnya dari ibu kota ke Bandung itu, kota yang dilewati itu pembangunannya harusnya maju kan gitu. Tapi bagian Cianjur begitu tidak sehebat dan semewah pembangunan di Bogor. Iya, itu yang menjadi tantangannya. Kalaupun ada pemikiran membuka akses puncak 2 itu kan yang sudah menjadi isu yang dari kemarin diperbincangkan. Kemudian di wilayah tadi, kalau ini menjadi kawasan aglomerasi dalam pemahaman tadi DKI menjadi pusat bisnis ekonomi bukan hanya nasional tapi dunia, otomatis kan skalanya ini akan menjadi pasar ini. Pasarnya bukan hanya nasional tapi
mendunia, bisa ekspor, impor gitu kan. Kita bisa main itu. Tinggal potensi yang kita miliki di Cianjur ini bisa nggak memanfaatkan peluang pasar itu. Bukan hanya pasar nasional, ini pasar internasional. Ya. Tadi salah satunya bagaimana akses infrastruktur supaya bisa memudahkan dalam pemasaran. Itu juga harus terus diterobos gitu. Kalau jalur puncak yang sering macet itu menjadi kendala, bagaimana nih masuk puncak 2, masuk kawasan Jonggol, masuk kawasan tol Sukabumi, Bogor dan seterusnya. Ini harus menjadi concern pemerintah di dalam negosiasi tata ruang. Ya, terus Kang, mungkin ada yang penasaran juga bahwa terkait kenapa solusinya harus aglomerasi kan? Iya, karena mau tidak mau itu kebijakan orang-orang pusat. Gitu. Ya kalau kita kan menerima aja ini, sudah jadi loh, undang-undangnya sudah jadi. Dan aglomerasi masuk. Kurang oke ya kalau. Tapi kan mungkin selain peluang, tentu dalam setiap kebijakan itu ada tantangan kan. Kalaupun misalkan hari ini kita gagal dalam memanfaatkan aglomerasi, itu kemungkinan terburuknya seperti apa? Ya tadi kalau memang yang menjadi isunya adalah isu lingkungan, isu sampah misal, paling itu yang akan mencuatnya. Dan masalah sampah ini yang ada di Mekarsari kan bukan hanya urusan pusat tapi urusan daerah juga, karena kita memindahkan kan. Itu infrastruktur di sana kan belum selesai tertata, bagaimana supaya ada percepatan di sana gitu, supaya ada concern penanganan itu, ini menjadi penting gitu ya. Artinya kalau sampah Jakarta Bogor geser ke Cianjur, artinya kita punya beban sampah kan? Betul. Nah, satu sisi kalau mampu menangani ini bisa menjadi nilai jual yang luar biasa, tapi kalau tidak bisa jadi bom juga gitu. Bisa jadi bom. Namun tadi ini kebijakan sudah menjadi kebijakan, undang-undang sudah jadi undang-undang, gitu. Tinggal diturunkan. Kalaupun mau merubah ya secara konstitusional ya kita harus merubah undang-undang. Artinya kebijakan daerah juga membantu kan, semacam perda perbuk ya. Iya, otomatis kalau daerah perdanya tinggal menyesuaikan dengan undang-undang tersebut, khususnya di wilayah. Tapi sampai hari ini belum ada. Baru kemarin ya. Ada perdanya? Undang-undang DKI-nya kan baru 2024. Maksudnya kebijakan kabupaten yang kemudian membantu proses pemanfaatan aglomerasi. Ya saya pikir langkah perencanaannya pasti sudah ada. Pastilah pemerintah juga mempertimbangkan itu. Hanya untuk wilayah kebijakan yang konkret, misal apakah dalam bentuk tata ruangnya sudah disinkronkan belum kan? Sudah jadi belum tata ruang Cianjurnya? Karena saya dengar belum selesai itu RT RW Cianjur ya. Mungkin di sana ada sinkronisasi kaitan dengan kawasan aglomerasi. Iya, maksudnya kemarin juga ramai berita kan bahwa TPU yang di Pasir Sembung juga terlalu penuh kan. Kenapa ada solusi Cikalong itu kan salah satu masalahnya ini sudah pula kira-kira begitu. Betul. Ditambah dari Jakarta dan Bogor kan. Nah itu. Apakah kita harus semacam bagaimana? Artinya kan aglomerasi ini ada juga mungkin kalau konteks lingkungan dan sampah, artinya hanya beberapa kecamatan, beberapa desa saja yang nanti dieksekusi kan. Ya, untuk sarananya kan di wilayah sana. Nah, kemudian tingkat pemanfaatannya, saya pikir bukan hanya wilayah desa-desa tertentu satu kecamatan, tidak, tapi beberapa kecamatan yang ada di utara mungkin ya, itu mengakses kepada tempat itu, tempat pembuangan akhir sampah tersebut. Itu ya dari kota, dari sekitar utara-utara di sini, Cibeber dia ketinggalan memanfaatkan itu, gitu ya. Memanfaatkan itu. Nah, tinggal tadi bagaimana concern lah di dalam penanganan itu. Dulu saya dengar dinas terkait truk pengangkut sampah juga sangat kurang, bahkan kualitasnya juga sudah kurang, gitu ya, kurang baik.
Nah itu kan harus ada keberpihakan. Apa keberpihakannya? Ya beresan tuh. Terus tenaganya bagaimana melakukan penataan ketenagaan supaya penanganan sampah itu bisa berkualitas gitu ya. Bahkan kalau urusan sampah sih sebenarnya poinnya harus bisa menyelesaikan di setiap rumah. Ya. Jadi kalau di setiap rumah itu sudah selesai, maka insya Allah ke tempat akhirnya pun akan tertata. Maksudnya edukasi. Dan ini harus ada sebuah gerakan. Harus ada sebuah gerakan, dan gerakan yang paling efektif itu ya gerakan pemerintah. Gerakan yang paling efektif gerakan pemerintah. Dan infrastrukturnya kan sudah ada, setiap RT juga ada. Bagaimana kita menyiapkan di artinya setiap rumah itu. Kita juga harus siap secara infrastruktur dan SDM juga, Kang. Gitu ya. Artinya yang ngelola Cianjur ya tentu itu pun akan menimbulkan pekerja-pekerja baru, kan? Itu kan akan membuka potensi lapangan pekerjaan. Ya, lapangan pekerjaan. Itu luar biasa itu. Dalam satu sektor ini, satu sisi ada kebijakan pusat berkaitan dengan kawasan aglomerasi dan kita penanganan itu misal gitu ya. Satu sisi kita ada kendala masalah lapangan pekerjaan atau ini bisa jadi peluang sebetulnya. Bisa jadi peluang. Bisa jadi peluang industri gitu kan. Industri dan ditata sedemikian rupa dari muaranya di mana? Rumah. Muara ada apa? Dari hulu ini di rumah. Hilirnya nanti di TPAS gitu ya. Ini ditata dan di mana nih peluang-peluang yang bisa diberdayakan. Ya. Bisa jadi pekerja ya. Kalau kemarin kan hanya konsep-konsep aja yang kayak bank sampah, nah itu kan hanya belum konkret itu. Ya di Cianjur kayaknya belum ada juga kan yang sekreatif itu ya. Bank sampah ya. Saya pikir itu menarik, luar biasa. Ya. Dan mulai dari leader daerahnya, ya catat saja, bupatinya mau ngurus itu dengan satu itu. Mau nggak mau harus nguruskan. Soalnya peraturannya udah ada. Iya, aturannya sudah jelas. Aturan udah jelas, tinggal fokus concern itu. Gitu. Jadi kan daerah-daerah yang maju terkadang ada satu urusan dulu yang menjadi fokus konsentrasi ditangani gitu. Betul. Sehingga itu akan bisa menjadi trigger untuk urusan-urusan yang lain. Gitu. Betul. Artinya kita pun aktivis gitu kan ya, teman-teman mahasiswa juga kiranya bagus juga kalau misalkan memiliki gerakan sosial bagus untuk persoalan bagaimana minimal membangun kesadaran, edukasi bahwa persiapan bagaimana aglomerasi ini dieksekusi di Kabupaten Cianjur kiranya bagus. Hanya saja mungkin di Cianjur belum ada kayaknya yang semacam komunitas fokus di wilayah sampah kan. Ya, sebenarnya saya pernah dengar, pernah lihat, bahkan pernah berkomunikasi dengan komunitas-komunitas yang peduli terhadap penanganan lingkungan, penanganan persampahan, sampai daerah aliran Sungai Cianjur misal, itu ada yang mulungan sampah di sekitar itu dan diolah sehingga menjadi produk apa itu sampai pernah saya dengar itu, dan berkeliling ke pusat-pusat keramaian untuk mengumpulkan itu sempat ada, dan saya pikir itu pasti banyak. Pemerintah daerah bisa nggak kan kalau kemudian memberikan intervensi terhadap semacam kurikulum pendidikan sehingga ada satu segmen materi yang berbicara lingkungan. Gini sajalah masalahnya begini. Ketika seorang leader, seorang pemimpin ada keberpihakan yang memiliki otoritas, ada keberpihakan dan kemauan, lamun ayeuna aturana eueuh ge bakal dijieun. Kurikulumna can aya di sekolah, di kampus, bakal dijieun. Ya. Sehingga semua nanti akan bergerak. Misal sejumlah mahasiswa banyak nih, sejumlah pelajar banyak nih, SMK, SMA, aliyah. Bisa nggak dibuat sebuah
event misal lamun liburan, itu. ya, lamun liburan teh itu dibuat sebuah program bersama untuk mengabdi terhadap masyarakat. Apa? Ulah nepikeun ka aya runtah anu ngalayah di mana-mana, misalnya gitu. Saya pikir bisa. Kalau ada keberpihakan, kalau ada kemauan, dan itu masuk di dalam kurikulum, misal masuk di dalam program kampus, sekolah, madrasah, gitu ya. Dan itu memiliki nilai evaluasi. Gitu. Saya pikir bisa, kalau ada keberpihakan, kalau ada kemauan. Kayaknya kalau ada nilai evaluasi banyak korban juga kan yang dipanggil ke Pemda. Ya, enggak, maksudnya di wilayah pendidikan. Di wilayah pendidikan itu tadi kurikulum. Supaya apa? Supaya ada nilai kan kalau akhlak itu, gitu, perilaku itu, hubungan itu, kita ada hubungan sesama manusia, hubungan dengan Sang Pencipta, dan hubungan dengan alam. Bagaimana hubungan dengan manusia? Ada kan pola kurikulumnya. Bagaimana hubungan dengan Sang Pencipta? Ada kurikulum. Bagaimana hubungan dengan alam? Ada nggak kurikulumnya? Nah ini kan bisa masuk di sana. Ada poin-poin itu ya. Supaya muncul empati dalam wilayah itu. Ya. Artinya memang harus ada, maksudnya rangsangan yang paling signifikan kan adalah gerakan pemerintah. Tetap yang paling efektif adalah gerakan. Tapi kan maksud saya juga gerakan pemerintah ini juga semacam kalau masuk dalam wilayah kurikulum, wilayah kebijakan pendidikan dan sebagainya, itu goalnya itu kan di kesadaran gitu kan. Iya, dan kesadaran itu akan terbentuk ketika ada kebiasaan. Nah itu. Nah, proses pembiasaan ini mau tidak mau terkadang harus ada paksaan dulu. Ayo gitunya, yo dinilai, ya. Supaya terbiasa kan. Terbiasa, ya minimal 40 kali berjamaah kan gitu. Ya. Ya saya sempat ini kan melihat cerita bagaimana negara Malaysia yang hari ini sudah multi kadang sudah ada orang pribumi, orang Cina sudah beda-beda lah kan gitu ya. Artinya mampu menyelesaikan persoalan itu dengan mengadakan salah satu film kartun begitu loh. Salah satu film kartun bagaimana, dan film kartun itu gambarannya adalah gambaran mengedukasi dari sejak dini bagaimana, karena Malaysia itu ke depan yang dimungkinkan masalah tentang perbedaan budaya orang asing dan orang internal. Itu sampai segitunya kan gitu. Jadi ada pemikiran pemerintah yang kemudian dari sejak dini saja sudah diedukasi gitu. Iya. Nah makanya tadi di wilayah tadi pendidikan di kurikulum itu kan bisa dirumuskan outputnya harus bagaimana nih perilaku warga Cianjur itu. Perilaku lulusan sekolah di Cianjur itu harus bagaimana, menjadi muatan lokal bisa jadi gitu ya. Harus bagaimana, dan itu ditata mulai dari usia dini, SD, ya, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, ditata sedemikian rupa dengan target-targetnya, ya. Target usia dini apa nih, kesadaran minimal tadi fokusnya misal tentang lingkungan, fokusnya tentang itu dibuat. Saya pikir banyak para pemikir, banyak para ahli, pakar pendidikan yang bisa merumuskan untuk itu. Ya, kalau ada keberpihakan, kalau ada kemauan. Harusnya legislatif dan eksekutif kan? Ya, legislatif. Fokus di wilayah itu. Tapi kalaupun misal saya berpendapat, kalaupun legislatif kurang gitu ya, kurang gregetnya, minimal dengan eksekutif saja yang punya niatan tadi, karena eksekutif sebagai bisa perencana juga gitu ya, bisa eksekusi juga gitu. Minimal ada kemauan, ada keberpihakan, bisa dijalankan. Bisa. Eksekutif. Ya, dan nanti ketika eksekutif begitu, legislatif pun akan mengikuti. Kalau kebijakannya yang sifatnya pro publik. Jadi kalau gerakan legislatif eksekutif yang ada di Instagram begitu ambil sampah itu juga kurang efektif kan ya? Ya, saya berpikir begini,
jadi kebijakannya yang harus sifatnya sistematis, ya, sistematis yang memang bisa cybernetik gitu ya. Jadi ketika melakukan langkah itu semuanya ikut bergerak. Gitu. Jadi kalau leader, pemimpin, bupati itu hanya menjadi simbol saja. Ya. Dan bisa jadilah tidak perlu muncul kan nggak masalah, asal instruksi, asal ini bergerak. Da lamun ayeuna masyarakat bergerak, nu alus mah kepala daerah kene. Betul. Ya. Betul. Sampai begitu. Tidak perlu harus di depan juga nggak masalah. Kalau mampu mendorong kebijakan yang memang tadi bisa membuat semuanya mau untuk melakukannya, tapi nggak masalah. Hanya mungkin butuh waktu yang lama kan untuk Cianjur. Kan tadi kalau kebijakan mah, artinya dengan kebijakan tuh ayeuna kudu di depan, tapi dia melakukan dorongan di bawah sehingga mau bergerak. Catat saja ekstrimnya, untuk kasorotku media gitu naon gitu. Tapi ini benar dilakukan. Ini benar dilakukan. Ya. Berarti, tapi maksudnya gini kan, bahwa tentu kan selain SDM juga tadi semacam mobil sampah. Hari ini kondisinya Kabupaten Cianjur kurang. Termasuk persoalan bagaimana edukasi sampah dan sebagainya. Tentu ini membutuhkan waktu yang lama juga, peran eksekutif yang harus greget kan, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, mungkin nggak kalau kemudian bahwa edukasi ini kan tanggung jawab Cianjur juga tidak hanya urusan eksekutif saja mungkin. Ada bagaimana gerakan sosial atau yang lain begitu kan? Itu dibutuhkan. Betul. Ya, pasti, dan makanya tadi terkadang yang harus disorot itu nggak perlu kepala daerah. Bisa jadi misal ini siapa owner Alam Sunda yang harus ke depannya sehingga dia mau untuk mendonasikan apa. Siapa lagi nih Koakam misal yang tampilnya sehingga dia mau untuk mengeluarkan itu. Siapa lagi nanti ini yang bergerak. Instagramable. Silakan gitu. Kayaknya menarik. Tapi kepala daerah ini yang menjadi dirijennya. Yang menjadi dirijennya. Ini nih, ini. Ini tangani ya daerah itu. Ini tangani ya daerah ini. Ini tangani ya ini. Bisa begitu. Tidak harus melulu dengan menggunakan alokasi anggaran APBD misalnya. Jadi stakeholder pembangunan itu bukan hanya pemerintah. Kawasan kalangan pengusaha atau masyarakat, semua bisa digerakkan. Asal ada kemauan. Asal ada kemauan, komitmen, kemauan dan keberpihakan. Asal ada itu. Oke, sahabat-sahabat, cukup menarik pembahasan ini. Mungkin terakhir Kang, hari ini juga momentum pilkada kan, bahwa perlunya teman-teman sahabat warga Sebumesta, masyarakat Kabupaten Cianjur dan harus tepat memilih sosok bupati kan. Mungkin ada masukan Kang terkait persoalan bagaimana cara memilih bupati yang tepat itu Kang. Karena kan kondisi hari ini juga ada yang hari ini meninggalkan akal atas dasar pragmatis. Dan mudah-mudahan dengan masukan ini juga masyarakat bisa sadar bahwa memilih itu bukan karena uang, kira-kira begitu kan. Memang pada elit-elit politik sekarang ada rumusan-rumusan bagaimana mengukur, karena mau menang nih ya. Bagaimana untuk memenangkan itu? Oh, ternyata harus ada popularitas. Harus ada elektabilitas. Dan ternyata popularitas dan elektabilitas tidak cukup. Harus juga ada isi tas katanya. Kalau masuk ke wilayah isi tas, aktivis di mana isi tasnya? Gitu. Sehingga tidak akan menjadi menarik gitu ya dalam wilayah itu. Kenapa? Karena diasumsikan bahwa karakter pemilih itu lebih bersifat pragmatis. Ya. Ketika diasumsikan seperti itu, nah disinilah membutuhkan sebuah pola edukasi, gitu. Karena memang ini dilihat kepada karakter pemilih Cianjur itu, melihat tadi IPM tadi rata-rata lama sekolah kita baru 7, sekian, artinya belum tuntas
wajar Dikdas 9 tahun gitu ya. Sehingga lebih mementingkan kepentingan-kepentingan pragmatis daripada hal yang sifatnya idealis. Itu juga bisa jadi dasar pertimbangan. Namun dilihat dari segi usia gitu. Dilihat dari segi usia, struktur pemilih itu di usia Gen Z ini cukup signifikan. Dan ini milenial Gen Z ini cukup signifikan. Dan ini perlu ada sebuah penyadaran. Posisi Gen Z, posisi milenial ini kan dihadapkan kepada wilayah bagaimana masa depan. Bagaimana lingkungan ini yang menjadi tempat untuk masa depan Gen Z milenial ke depan. Lapangan pekerjaan, tempat hidup yang bagaimana nyaman. Kalau diberikan penyadaran sehingga nilai yang hanya 10, 20, 30 bahkan 100.000 apa artinya kalau harus ditukar dengan masa depan. Ini yang perlu disadarkan. Kalau itu ada gerakan kesadaran di Gen Z, di milenial, ini bisa menjadi penentu untuk arah ke depan. Dan saya pikir untuk Gen Z, milenial akan sanggup kalau berhadapan dengan itu. Kalau di usia-usia yang di 40, 50 mungkin lebih bersifat realistis realistis gitu ya. Tapi yang di usia muda akan kena dampak pasti kan. Itu kalaupun kena dampak itunya minimal dia ada gerakan berontaknya lah. Kemerdekaan juga kan bergerak dari para pemuda. Betul. Terus ya masih usianya usia idealis gitu ya. Ketika Soekarno susah untuk memproklamirkan, diculikan ke Dengkok kali itu. Ya banyak pertimbangan, ayo gitu kan. Nah, penyadaran itu menjadi penting. Artinya cukup signifikan kalau teman-teman sadar bahwa memilih bukan karena uang, karena keinginan sendiri. Betul. Dan jangan benar-benar dibaca kemana arah pikirannya. Karena yang menentukan itu visi, isi otaknya, perasaan dari seorang leadernya. Karena di kita ini sekarang bukan kalau dulu waktu 99 itu bisa dikatakan legislatif heavy. Maksudnya? Dewan itu berkuasa. Lamun bupati nyeleneh, bupati itu sesuai bisa diturunkan. Pertanggungjawabannya bisa ditolak, di-impeach, bisa diturunkan. Nah kalau sekarang itu arahnya eksekutif heavy. Dewan kumaha wae bahkan dewan bisa sieun ku bupati. Sebab naon pokirna sia diheureyan. Begitu. Bisa begitu. Ya. Nah, sehingga bagaimana arah komitmen, keberpihakan dan kemauan kepada itu menjadi penting. Untuk menentukan masa depan Gen Z milenial yang ini bisa menjadi penentu masa depan Cianjur ke depan. Siap. Oke, itu mungkin Kang atur nuhun sudah menyempatkan hadir di acara podcast. Tadi sangat begitu luar biasa disampaikan bagaimana aglomerasi ini bisa menjadi keuntungan, juga bisa menjadi tantangan bagi Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan dengan diadakannya podcast dan tadi penyampaian dari Kang Toha terkait bagaimana kebijakan dan tadi pengalaman yang begitu luar biasa disampaikan. Ini menjadi spirit teman-teman yang khususnya ada di Kabupaten Cianjur ini bisa senantiasa berkontribusi untuk Kabupaten Cianjur, karena Cianjur ini bukan hanya milik pemerintah Kang, gitu ya, tapi ini milik bersama, maka harus ada kesadaran dan milik bersama. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.